Ya, kami itu sama-sama tegas. Perempuan Islam itu memang tegas. Kenapa? Kami itu nggak mau dijajah. Perempuan Islam itu tidak boleh dijajah. Perempuan Islam itu memiliki kekuatan menyampaikan, memaparkan apa yang mereka pikirkan. Boleh, tidak masalah. Jadi kalau ada yang menjajah pikiran kami, menjajah harga diri kami, oh kami tegas dan keras. Kakak lihat sendiri aku kayak mana. Kalau orang yang berhak menjelaskan agama di hadapanku itu harus jelas orangnya. Ada di, oh kalau dia ngakunya mahasiswa ada di PD Dikti, dia ngaku dosen ada di itu, harus ada, nggak boleh sembarangan. Kenapa? Kalau kita biarkan orang yang mengaku pintar, mengaku berilmu, tapi ternyata tidak berilmu, bicara banyak, kita membiarkan orang lain membodoh-bodohi umat, nggak boleh. Nah itu kenapa saya tegas dengan kapasitas kalau menjelaskan. Tapi kalau misalkannya tidak berilmu, boleh tanya sama saya, begitu. Karena memang saya membuka diri untuk ditanya. Bukan berarti saya pintar, tidak. Pertanyaan dari orang-orang Kristen itu membuat saya lebih pintar, maksudnya saya semakin belajar. Kalau saya tahu saya jawab, kalau saya belum tahu saya nggak jawab. Gitu kami umat Islam, Kak Tio. Oke, kita sapa. Kak Tio, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau disampaikan? Mau disampaikan hanya boleh siar, yang penting gunakan diksi yang baik dan benar, itu aja. Dan tidak ke trigger seperti katamu, karena nggak ada gunanya kita menyampaikan yang akhirnya kita menghujat, itu doang. Setegas-tegasnya aku Tio botol. udah nggak usah dilihat netizen itu memang gitu. Udah gini loh Kak, ke trigger itu boleh, asal marah itu boleh, itu natur kita, tapi marah yang sesuai pada tempatnya. Aku sangat keras Kak tentang, aku berpihak kepada ilmu Kak. Kalau masalah ilmu pengetahuan yang coba dirusak, diganggu gugat, karena aku belajar capek-capek Pak Zia, terima kasih, capek-capek kami ini belajar, tiba-tiba aku belajar agamaku, tiba-tiba ada orang Kristen bilang agama Islam begini, oh nggak bisa Kak. Apalagi ada orang ngaku dia Kristen, sementara aku udah pernah tanya sama banyak pendeta, aku ngobrol sama pendeta ini pendeta itu, tiba-tiba mereka lebih sok tahu dari aku. Nah nggak bisa gitu loh. Kakak nanti kena ban ini, kakak di mobil loh. Enggak, saya nggak bawa mobil. Gimana itu? Nanti kena ban, jangan nampakkan mobilnya. Mau cari sesuap nasi, kan saya nggak bawa mobil. Ya tapi kakak jangan liatin ininya, nanti kakak itu, nanti kakak kena ban. Oh gitu. Iya. Oke, halo Pak Jani. Ngapain kamu dong? Ya udah, kakak cantik. Oke. Halo Pak Jani, kita sapa dulu ya Kak Tio ya, ini ya. Halo Pak Jani, halo Jani. Assalamualaikum Kak Ripa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jani, silakan, ada yang mau disampaikan? Enggak, ini kebetulan agama saya Muslim. Cuma agak kaget ketika saya nonton Edis TV itu tentang rob di surah Yusuf itu loh Kak Ripa. Bagaimana penjelasannya tentang rob di surah Yusuf versi Islam kalau umat Muslim yang bertanya gitu? Saya jawab tentang kata rob saja. Rob itu secara etimologi artinya adalah pemilik dan pemelihara. Dulu Fir'aun itu mengaku Tuhan, mengaku pemilik, mengaku pemelihara. Paham? Ya. Nah, dan Anda pernah nggak berdoa begini? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pernah berdoa gitu? Sering. Anda tahu Robbayani itu asal katanya dari Rob? Enggak tahu. Robbayani, ni itu merujuk kepada dua, dia, ibu dan bapak. Artinya orang tua kita juga kita panggil Rob. Kenapa? Karena mereka pemelihara kita. Maka kata Rob itu artinya pemilik dan pemelihara. Rob yang merujuk kepada Allah itu Rabbul Alamin, Rabbun, satu-satunya, tidak perlu ditambahkan lagi domir. Tapi kalau ada domirnya itu merujuk kepada siapa? Pemilik apa? Kak Sarah ini Rob dia nih, tapi dia pemilik komal ini, Rob komal ini. Tuh, jadi seperti itu. Rabbayani shaghira merujuk kepada siapa? Orang tua kita, bukan berarti mama kita, bapak kita adalah Tuhan. Karena kata Rob itu, makanya di dalam Al-Quran itu ada dua term, ilah dan juga Rob. Ilah yang disembah, Rob memelihara dan pemilik. Nah, Allah Rabbul Alamin. Siapa pemilik alam semesta? Ya Allah.
Artinya kalau kita bicara tentang kata Rob itu merujuk kepada makna pemilik dan pemelihara. Berarti berapa Rob? Banyak. Kak Sarah Rob, aku Rob, Robul kalian bait. semua Rob. Robul bait. Aku pemilik Aku rumahku. Rob dompet dan isinya. Nih. Ya, ana rabbu hadhihi sayyarah. Aku pemilik dari Ana arrobu hadhil laptop. Bukan begitu Kak Rifa, saya kebetulan lulusan sebuah pondok pesantren. Kok yang sebelum ini saya belum pernah mendengar kalau rob itu ternyata juga digunakan kepada suaminya Zulaiha gitu. Lah, Jadi pikir masa saya berarti itu kalau gini Bang, gitu, bentar. Kalau Anda tidak pernah mendengarkan itu, berarti bukan salah saya dan Kak Sarah, tapi Anda nggak pernah baca Quran, itu aja. Berarti itu permasalahannya bukan ada pada diri kami, bukan ada pada Al-Quran, tapi Anda yang salah karena nggak pernah baca Al-Quran tentang ayat itu. Ya sudah, makanya Anda belajar dulu, baru Anda kemudian nengok ke mal Kristen. Makanya banyak orang yang terguncang karena ketidaktahuannya tentang agama Islam, tiba-tiba mendengarkan framing dari Oten. Nah, itu kenapa dalam Islam itu tolabul ilmu itu fardu. Nah, mungkin Anda selama ini sudah belajar tapi mungkin kurang, maka belajar lagi di pondok pesantren, baca seluruh Al-Quran biar Anda tahu kata Rob itu juga dibersematkan kepada Fir'aun, begitu ya, atau majikannya Nabi Yusuf. Udah ya Bang Jani ya, di sini tempat dialog lintas agama, bukan tempat pendalaman tafsir Al-Quran atau pendalaman ilmu fikih, karena saya ini bukan ustazah, calon ustazah alias bunda gembala. Oke Bang Jani, ada ya, lagi yang mau makasih. disampaikan? Ya, makasih Oke. Kak Rifa. Oke, kita blokir dulu akun penghujatan ini ya. Semoga Allah mengampuni kita semua melihat membaca penghujatan ini ya. Nauzubillah min dzalik. Oke, terima kasih Bang Jani. Oke, yang naik itu kalau non muslim bertanya saja. Katio, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Saya mau nanya nih sama Rifa. Boleh, bagus nih. Itu kan saya kan baru baca tuh bahwa tentang Hajar Aswad tuh, ya kan? Hajar Aswad itu kan perintah dari Nabi Muhammad ya. Enggak, Nabi kami tidak memerintahkan mencium batu Hajar Aswad. Nabi kami mencontohkan mencium. Artinya apa? Nabi tidak mewajibkan. Kalau perintah itu wajib nanti Kak. Misal, ciumlah batu Hajar Aswad. Itu nanti jadi kewajiban. Tidak, Nabi kami mencontohkan menciumnya. Kami mengikuti gitu, itu aja. Oh begitu. Nah kalau berarti kalau bisa hanya mencontohkan, kenapa orang-orang banyak pergi ke sana? Dan saya baca ya, bacanya sih di Google, dibilang katanya kalau mencium batu Hajar Aswad itu bisa menghapuskan dosa kita. Emang Jangan mencium batu Hajar Aswad 16 tahun Kak. di Saudi, saya bolak-balik tiap pekan, nggak tahu udah ratusan ribuan kali gua umroh, belum pernah sekalipun cium Hajar Aswad. Ya karena itu Dan tidak itu prioritas. tidak termasuk kalau kita umroh terus kita nggak cium Hajar Aswad, batal nggak umrohnya Kak? Nggak batal karena itu tidak termasuk rukun dan syarat umroh. Nggak. Jadi kalau kayak kita sholat kalau nggak wudu nggak batal gitu loh. Kalau nggak wudu ya batal, nggak sholatnya nggak sah kayak gitu. Jadi Hajar Aswad itu hanya kebaikan. Termasuk Umar bin Khattab juga mengatakan kalau bukan karena Rasulullah yang mencontohkan, kita tidak akan menciumnya. Yang menghapus dosa adalah Allah. Kalau itu kan hanya kebaikan, gitu loh Kak Tio. Amal-amal karena perbuatan itu Kak. Karena perbuatan mencium itu dianggap sebagai karena perbuatan mencium itu tergolong ke dalam perbuatan amalan soleh, dan di dalam Islam itu salah satu asbab Allah mengampuni dosa kami karena kami beramal soleh, begitu. Makasih Pak Dia. Hasanata yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan menghapus kejelekan. Innal hasanata yudhibna sayyiat. Itu ayatnya. Allahu Akbar. Gitu loh Kak Tio ya. Semoga Kakak paham. Jadi kami tidak mengkultuskan batu Hajar Aswad. Dulu batu Hajar Aswad itu pernah hilang Kak. Terima kasih, jazakallah khairan kasiran. Jazakumullah khairan kasiran Pak Dia. Gitu Kak Tio sayang ya. Jadi kami tidak pernah mengkultuskan yang namanya batu Hajar Aswad, karena kata Umar Ibnu Khattab, engkau hanyalah batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bukan karena Rasulku menciumnya, maka aku tidak akan menciummu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. boleh tahu kebaikan, kan kalian bilang kebaikan, namanya kebaikan itu kan misalnya nih ada orang susah kita bantu dengan mungkin kasih makan atau apa,
Terus kebaikannya apa kalau boleh tahu? Oke, tolong didefinisikan baik dan benar. Baik dan benar itu beda. Baik itu subjektif. Menurut kakak Tio, ya, menurut kakak Tio, misalkannya gini nih. Menurut kakak Tio, mencium batu hajar aswad itu tidak baik. Tapi menurut saya baik. Kenapa? Dengan mencium batu hajar aswad, saya mengingat Nabi saya percaya batu hajar aswad itu kan kami percaya bahwa itu batu surga, batu dari surga, membuktikan bahwa surga itu nyata adanya. Ini ada batunya. Artinya kami percaya ketika Allah kami mengatakan surga itu nanti bentuk fisik, ya ini bentuk fisik karena kami ada batunya gitu loh. Dipercaya dalam keyakinan kami. Banyak kebaikannya. Kami jadi mengingat Rasul kami, perjuangannya, kami mengingat bagaimana janjinya surga, kami mengingat bahwa kami kesini tidak menyekutukan Allah dengan batu ini. Banyak kebaikannya karena baik itu subjektif. Karena kebaikan itu bagaimana pandangan kita, tapi segala sesuatu yang baik belum tentu benar. Nah, kenapa mencium batu hajar aswad itu benar pada akhirnya? Karena itu mencontoh Nabi kami. Karena perintahnya dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu suri tauladan. Maka kami dibenarkan karena kami punya perintah, ikutilah Nabi kalian karena dia suri tauladan. Apa yang beliau lakukan tidak mungkin sia-sia. Maksudnya Nabi kami bukan orang yang gabut, bukan orang yang buang-buang waktu, bukan orang yang melakukan apa yang dilakukan itu tidak bermanfaat, karena dia adalah Nabi. Maka ketika dia mencium batu hajar aswad, bagi kami itu kebenaran. Kenapa? Karena dengan mencium batu hajar aswad, kami membuktikan bahwa kami nanti ke Mekah. Salah satu kebaikannya adalah kami tidak mencari batu hajar aswad. Kami menciumnya ya kalau dapat cium ya boleh, enggak. Sayyidah Aisyah tidak mencium batu hajar aswad ketika diajak. Ini saya kasih datanya. Ada waktu itu Sayyidah Aisyah, beliau kalau tidak salah itu sedang berada di ini ya. Lalu beliau diajak untuk mencium hajar aswad. Beliau tidak mencium hajar aswad. Kalau hajar aswad ini adalah Tuhan, nggak mungkin Sayyidah Aisyah nggak mencium nih. Jadi Sayyidah Aisyah tidak mencium nih. Nih, saya kasih kamu data ya kakak Tio ya. Bukti kalau batu hajar aswad itu batu biasa. Nah, kalau masalah kebaikan itu subjektif ya. Nih, ya baca nih. Beranjaklah wahai Ummul Mukminin, mari kita mencium hajar aswad. Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, engkau saja yang pergi itu. Sayyidah Aisyah aja nggak ikut-ikutan mencium. Kenapa? Ya karena itu nggak wajib, nggak terlalu penting. Yang penting itu adalah melakukan yang wajib. Apa yang wajib? Ada 5 rukun yang wajib, namanya rukun Islam. Ya, itu baru wajib. Nah, kalau yang sunnah ini dilakukan berpahala, nggak dilakukan rugi. Masa cuman mencium batu hajar aswad aja menghapus dosa kami nggak mau, kan rugi kali saya. Tapi bukan berarti itu satu-satunya jalan untuk menghapus dosa. Mencium suami aku aja ya, kalau dia bahagia dan dia bersyukur kepada Allah, aku bisa menurunkan dosa-dosaku. Gitu. Kami jangankan mencium batu hajar aswad, mencium anak kami lalu kami bersyukur kepada Allah, itu amalan soleh karena berzikir kepada Allah. Ya bisa menghapus dosa. Membuang duri di jalan, kami juga bisa menghapus dosa kami. Jadi amalan soleh kami yang menghapus dosa kami, bukan kematian seseorang, bukan darah seseorang, bukan kejahatan no, tapi amalan baik kami. Mengganti amalan baik kami itu, merubah amalan buruk jadi hilang. Apa dosa kami jadi hilang, ditambahkan pahala. Begitu sistem penyelamatan dalam Islam Kak Tio. Makanya umat Islam ini adalah umat yang, karena tidak semua yang baik itu benar, tapi yang benar pasti baik. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya berarti mungkin kalau kalian setelah si Rifa menjabarkan, berarti kan intinya kalian itu ketika mencium itu untuk mengingat apa yang sudah Nabi Muhammad lakukan, gitu kan maksudnya? Bukan cuman itu, banyak Kak, diantaranya itu. Maksudnya kalau kakak tanya sama baiknya apa, banyak kebaikannya. Tapi maksudnya bukan hanya itu, tapi banyak hal lainnya gitu loh. Banyak hal lainnya. Nah, itu kan kalau misalnya ketika apa namanya di sana itu kan saya lihat ya video itu kan istilahnya berhimpit-himpitan menuju ke batu tersebut. Nah itu salah itu, sorry maaf aku potong.
Di dalam Islam itu Kak, kami diperintahkan afala yataqilun, afala yatadabbaru, afala yatafakkaru. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286, la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berikan kami perintah yang tidak menyusahkan. Ngapain kamu malah ikutin yang sunnah dan menyusahkan kamu? Sebenarnya mencium batu hajar aswad itu nggak susah Kak, nggak susah sebenarnya. Tetapi ketika ada orang Islam, dia mendahulukan mencium batu hajar aswad, padahal ada kaki ibunya yang berhak dicium oleh dia, maka dia terbukti bahwa dia bukan orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi kami bukan hanya mencium, Nabi kami juga pernah menyentuh dengan tongkat. Artinya apa? Bahwa batu hajar aswad itu tidak boleh dikultuskan. Itu sebenarnya juga ujian bagi umat Islam. Jadi kalau ada nanti umat Islam yang ke Mekah tujuannya mencium batu hajar aswad akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Batu itu kan itu. Maksudnya apa? Karena nanti apa yang kami niatkan, kalau kami ke Mekah itu untuk foto-foto depan hajar aswad, berarti kami bukan ingin beribadah. Karena ibadah yang sesungguhnya itu adalah masuk ke dalam rukun haji. Kak Sarah sudah jelaskan tadi, mencium batu hajar aswad tidak termasuk ke dalam rukun haji, tapi masuk ke dalam salah satu sunnah yang diizinkan. Jadi bukan berarti ke Mekah itu cium batu hajar aswad, tidak. Tapi menjalankan serangkaian ritual rukun haji, ada tawaf, sa'i, itu yang paling penting. Bukan udah tahu di situ rame, laki-laki banyak di situ, mencolok juga ke sana. Yang ada otak namanya itu. Namanya itu adalah tidak berpikir. Jadi ngapain kita ini Kak ya? Sedangkan sholat aja Kak ya, kami itu ketika berperang sholatnya, kami boleh tidak mengikuti rukun yang sesungguhnya loh. Contoh, ada itu aturannya tuh, ada urgensinya. Disuruh berpikir kami. Bahkan kami tidak boleh, udah tak ada orang misalnya udah tahu sholat di atas kapal, ombak lagi gede misalnya, sengaja biar apa? Mungkin biar dilihat hebat mungkin. Bisa jadi di sholat itu dia celaka. Kenapa? Karena dia bukan sholat untuk Allah, tapi sholat untuk biar terlihat hebat. Ada juga orang berperang, udah tahu di situ markas serigala, masuk nggak bawa senjata, matilah dimakan cacing, maka belum tentu dia mati syahid, mati jahil bisa jadi, mati jahil. Jadi kami ini orang di dalam Islam itu Kak, dia bisa dikatakan sebagai orang berilmu ketika amalannya itu sesuai dengan ilmu. Mencium batu hajar aswad itu bukan kewajiban, tapi kebolehan. Ngapain udah tahu berdesak-desakan, ngapain ke situ? Mending aku ya Kak, kalau nanti aku ke Mekah ya Kak ya. Ya, kalau rame orang mencium batu hajar aswad, yang ku cari adalah kaki suamiku. Mending aku cium kaki lakiku Kak, pahalanya jauh lebih besar. Mending aku cium kaki mamaku yang dekat sama aku, atau aku cium anakku kepalanya. Gitu kami Kak. Jadi kami tidak menjadikan batu itu sebagai hal yang dikultuskan, karena bagi kami dia tidak berdaya dan tidak ada upaya. Dia hanyalah batu dari surga, yang kami yakini dari surga, yang mengingatkan kami kepada banyak hal, mengingatkan kami kepada kematian, mengingatkan kami kepada Allah dengan nikmat yang diberikan Allah, mengingatkan kami kepada Nabi Muhammad, Nabi yang kami cintai. Bayangkan loh Kak ya, bayangkanlah Kak, kami sangat mencintai Nabi kami. Ada tempat yang pasti kami ketahui bahwa Nabi kami pernah mencium tempat itu. Nih ya, tempat itu pernah bibir Nabi kami diletakkan di situ. Bayangkan bekas tempat cium Nabi kami itu. Bagi kami itu bukan karena kami kultus batunya. Nabi kami pernah mencium batu itu. Batu itu kami tuh rindu dengan Nabi kami Kak, tapi kami nggak sejaman dengan beliau, makanya kami disuruh berselawat. Tapi Allah tahulah hati kami ini, orang yang sangat mencintai Nabi kami ini pasti ingin bertemu di dunia dengan Nabi kami, nggak bisa. Maka apa wasilahnya? Yaitu tadi tempat bekas beliau mencium itu. Bayangkan, ini dulu batu 1500 tahun lalu pernah dilihat nabiku, pernah menjadi saksi hidup nabiku. Nabiku pernah memegang ini, nabiku pernah mencium ini, batunya masih ada, batunya masih ada. Aku menciumnya kembali tepat di tempat nabiku mencium. Itu bentuk cintaan kami, bukan batunya ngapa-ngapain. Kalau Yesus ada tempat disalib di mana Kakak tahu? Di mana dilahirkan tahu? Rumahnya, tempat duduknya tahu? Kalian yang katanya mencintai Yesus, tahu kalian di mana dia? Nggak tahu, karena nggak ada. Tidak ada satupun benda arkeologi peninggalan Yesus. Makanya banyak para ulama itu yang
ini gelasnya Nabi, ini rambutnya Nabi, walaupun aku nggak percaya. Tapi kalau batu hajar aswad itu divalidasi. Kenapa susah untuk dikatakan itu bukan batu hajar aswad? Karena itu secara banyak, secara mayoriti gitu loh, disepakati bahwa itu batu yang pernah dicium oleh Nabi. Kalau sepatu, sendal, pedang segala macam ya harus di ini dulu, aku nggak gampang percaya gitu loh. Tapi kalau batu, lagi pula aku kalau nggak cium batu itu nggak apa-apa kok, nggak masalah. Gitu, gitu ya Kak Tio. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, Kalau ada berarti intinya ya kembali lagi orang apa sih namanya memahami ajaran tersebut, tergantung, berarti kan tergantung setiap orang untuk memahami ajaran apa yang sudah diajarkan, kan begitu kan. Kalau saya dengar kamu itu tadi menjabarkan, ya kan? Kalau pemahaman kami memang berbeda, tapi perkara ajaran yang fundamental kami nggak beda Kak. Bahwa batu itu adalah makhluk yang tidak berdaya, itu tidak ada perbedaan antara kami. Tidak ada satupun umat Islam yang mengatakan bahwa batu itu adalah Allah, batu itu memiliki ini, nggak ada. Terima kasih Pak Jia, Masya Allah. Jadi gitu ya Kak, tidak ada perbedaan. Tapi kalau kakak bicara tentang bagaimana kami mengambil hikmah, karena batu itu banyak. Kak Sarah punya hikmah tersendiri, saya punya batu makhluk loh. Nicholas Haryoko, makhluk itu artinya ciptaan dek, ya bukan berarti yang bernyawa aja. Kipas itu makhluk dek, ya ini naik. Nicholas mungkin nggak tahu itu, kita lihat dulu kata makhluk ya. Nicholas kalau mau naik sekali, Masya Allah, aduh apa itu, cantiknya aku ya nih. Jadi makhluk itu bukan hanya yang hidup dan bernyawa ya dek, tetapi ciptaan. Nah ini ya, makhluk itu artinya dalam KBBI apa nih? Batu itu makhluk, batu makhluk, buku makhluk. Ya, yang halik hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jal. Ya ini dia ya. Makhluk itu dalam KBBI artinya apa? Nih, sesuatu, aduh, nampak lagi. Nah, makhluk itu sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan tuh. Ya, ciptaan ya, makhluk itu ciptaan. So, yang halik hanya Allah. Tidak ada. Ada dua makhluk dan halik. Nah, ada dua esensi di alam semesta ini, makhluk dan kholik, pencipta dan ciptaan. Tapi harus dipahami, pencipta punya sifat, ciptaan punya sifat, bahkan ketiadaan pun punya sifat. Sifat bukan entitas yang eksis sebagai sesuatu ada, tetapi itu melekat pada yang disifati. Nah, pahami itu dulu. Siapa Nicholas ya dek? Ini Nicholas ini udah lama nggak hadir nih. Mungkin begitu, silakan. Saya sapa dulu, ada Times Square, Muslim non Muslim. Times Square. Oke, lanjut Kak Tio, pertanyaannya Kak Tio. Nah, ini mau saya tanya, waktu itu kan saya nonton Edis TV lah. Pertanyaan saya, itu salat itu kan ada ajaran katanya waktu nonton ya Edis lah ya, itu tangannya kan ada yang berbeda-beda gitu kan, ada yang diangkat mungkin hanya sebatas bahu, ada yang di atas mungkin bahu atau kayak mana. Itu kenapa berbeda? Itu satu. Kedua, pas di Edis TV juga ada yang bertanya, itu ketika itu kan terakhir ketika sholat itu ada jari telunjuk menunjuk, itu artinya apa? Oke, di dalam sholat itu kami itu wajib khusyuk ya. Nah, mengangkat tangan begini atau lurus itu tidak masuk ke dalam rukun, tidak masuk ke dalam hal yang membatalkan sholat. Rukun-rukun sholat itu diantaranya adalah seperti berwudu. Tidak sah sholat kami kalau kami tidak berwudu. Tidak sah kami sholat kalau kami tidak berniat. Nah, tidak sah sholat kami kalau kami tidak membaca surah Al-Fatihah. Apa yang dilakukan para ulama, ada yang sholatnya begini, ada sholatnya begini, itu benar semuanya karena dicontohkan oleh Nabi saya. Dari mana kami tahu? Dalam riwayat hadis. Nih contoh. Dalam Sahih Bukhari 693, Rasulullah SAW mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya ketika memulai sholat. Artinya ini yang beliau contohkan ketika takbir untuk ruku dan ketika bangkit dari ruku dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Artinya ini adalah cara sholat yang diajarkan Nabi kami. Apakah tangannya sejajar atau tidak itu dipraktikkan sama Nabi kami ya.
Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kami melalui riwayat hadis. Ya, begitu. Oh, Nabi kami mengucapkan ini. Jadi ini, tapi kalau rukun sholat, ya, apa yang menjadi hal yang kalau tidak dilakukan batal sholatnya. Contoh, ruku itu menjadi wajib bagi kami ketika sholat. Ruku ketika kami mampu, kami wajib ruku. Tidak ada ceritanya perbedaan ulama itu. Ruku apa? Ruku apa? Ruku itu yang menunduk begini waktu sholat. Oh. Tidak ada ulama berbeda pendapat apakah di sholat itu boleh ruku atau tidak. Sujud itu menjadi wajib, harus dilaksanakan. Tidak ada ulama yang bertentangan apakah sujud atau tidak. Nggak ada tuh. Mazhab Imam Maliki itu mereka tidak sujud sama sekali, itu nggak ada. Tapi perkara tangan ini kan sikap kami yang boleh menjadi pilihan. Mau di sini kah letak tangannya, mau di sini kah letak tangannya, mau ke bawah nggak masalah. Karena tidak menjadi rukun, tidak mengikat aspek batal dan tidak batalnya sholat, begitu. Karena dalam Islam sendiri kami punya ilmu yang disebut dengan fikih untuk merumuskan semua mana yang masuk rukun, mana yang masuk ke dalam sunnah. Dan itu tidak menjadi kami batal sholat. Kalau seandainya ada yang begini, tidak batal sholatnya. Ada yang begini, tidak batal sholatnya. Kecuali dia lakukan, misalnya dia begini misalnya. Ini nggak diajarkan sama Nabi kami nih. Masa sholat pas begini nggak ada. Ya, Allahu Akbar. Nah, itu lain itu bikin-bikin itu. Tapi kalau begini, Nabi kami ajarkan. Begini Nabi kami ajarkan dari di sini, nggak masalah. Karena dicontohkan semuanya gitu loh. Seperti itu kakakku. Bukan yang terakhir itu loh Rifa, yang ketika habis selesai itu kan ada menunjuk. Kalau Kak Sarah jangan keluar dari ini, Kak Sarah. Oke. Masih jalan kita ya. Kak Sarah, tes masih ada ya? Kak Sarah. Bentar nih, Kak Sarah nih kepental takutnya nih. Masih kedengaran nggak teman-teman? Oh, masih kedengaran suaraku. Tes bentar. Oke. Jadi begitu teman-teman ya. Kami itu kan diperintahkan bersikap seperti apa ketika sholat Katio. Paham ya? Jadi kami mencontoh. Nanti hikmahnya kami akan mendapatkan ketika kami mengerjakan. Tapi kalau alasannya adalah kami mengikuti sholatnya Nabi, artinya kami tidak boleh menambahi, melakukan gerakan yang dilarang, yang tidak pernah diajarkan Nabi kami. Kami ini sami'na wa ta'na. Nanti kalau ditanya gunanya untuk apa, ya sama. Nanti tanya sekalian lah, apa gunanya naik haji, apa gunanya sholat, apa gunanya itu. Nanti secara esensi artinya adalah kami diperintahkan beribadah kepada Allah. Itu salah satu bentuk ibadah kepada kami. Nah, banyak orang yang mengatakan, kalau kita gini kan kita lagi bicara tuh, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kami menyatakan sikap bahwa Tuhan itu satu. Kan kami pas menunjuk itu mengatakan bahwa Tuhan hanya satu gitu loh. Itu sikap kepada Allah, sikap sempurna ketika sholat. Yang apa namanya, yang kalau misalkannya tidak misalkannya ada yang misalkannya digoyangkan tunjuk, ya kalau seandainya ada dalilnya silahkan. Kalau nggak ada dalilnya saya nggak terima. Kenapa? Kami itu berdiri di atas dalil amalannya. Kalau nggak ada dalilnya ya tidak bisa. Begitu. Seperti itu kakakku. Silakan. Oh, berarti intinya kalian melakukan sholat itu tangan ditunjuk gitu, kalian nggak ngerti, cuman ikut mencontoh. Bukan nggak ngerti, bukan kami mengerti. Saya ketika menunjuk tangan saya itu, saya menyatakan sikap asyhadu Allah, hanya satu Tuhan yang layak disembah. Jangan bilang nggak ngerti. Mana boleh kami beramal nggak ngerti dengan amalan kami, jahil kami nanti. Ya berarti keluar tangan saat itu kan kita berpikirnya ketika jarinya, soalnya kan jarinya ke depan gitu, bukan ke atas kan. Kalau ke atas kan kita berpikirnya itu seperti yang kamu sampaikan. Bukan menunjuk, itu bukan menunjuk Tuhan Kak, menyatakan sikap. Karena kalau aku menyatakan sikap bahwa ketika aku berkata asyhadu, ya udah aku menganggap, aku percaya dengan sikapku bahwa Tuhan itu syahad. Kakak lihatlah kami kalau seandainya syahadat asyhadu, itu hal yang gini loh Kak. Ada hal yang wajib, ada yang nggak wajib, ada hal yang wajib, ada yang nggak wajib, ada halnya jari nanti kayak mana? Masa dia nggak batal sholatnya gara-gara dia nggak nunjuk? Nah, nggak bisa begitu. Inilah bentuk kalau Islam itu tidak boleh sembarangan beramal Kak. Jangankan mengamalkan ajaran yang tidak diajarkan sama Nabi kami, bahkan ketika kami mengikuti ulama kami itu harus ada dalilnya.
Itu loh. Nih aku bacakan di rukun sholat nih ya. Berdiri bagi yang mampu, takbiratul, membaca Al-Fatihah, dan kemudian ruku dan tumaknina, i'tidal. Setelah ruku dan tumaknina, sujud dan tumaknina, duduk di antara. Gitu tuh rukun. Itu nggak boleh nggak dilakukan, harus dilakukan kecuali memang secara fisik tidak diberi kemampuan. Gitu. Seperti itu, Kak. Ya, silakan Kak Tio, pertanyaan selanjutnya. Kalau ini, kalau misalkannya Kak Tio ingin pendalaman agama Islam nih, kakak aku ini lebih ahli daripada aku ya. Kenapa? Karena kakak aku ini beliau cukuplah berilmu ya. Walaupun kecantikannya tetap aku nggak kalah ya. Kenapa ini? Ya? Lagi Melek ini, nyetir, Kak lagi Sarah. nyetir, jadi nggak bisa komen. Lagi nyetir, silakan dilanjut. Ya, apalagi yang mau kakak tanya? Nanti kakak masuk aja ke komal dia. Mana tahu tadinya kalian bertengkar kayak kita berdua terus berteman. Kak Tio ini baik, tapi ingat, kakakku ini, Kak Sarah ini lebih galak daripada aku. Kalian belum tahu aja, dia tukang cakar ini. Dia kalau kalian menantang-nantang dia, oh, dilumat kalian sama dia. Aku aja takut kalau dia udah marah. Tuh, kakakku tuh gitu orangnya. Kami ini Islam, perempuan-perempuan Islam ini akhlak kami tegas dan keras kepada orang yang tidak layak untuk dibaik. Itu kami itu. Kenapa? Karena kami perempuan Islam. Kami boleh angkat pedang, kami boleh berperang loh. Sayyidah Aisyah itu pernah berperang dia. Jadi artinya kami diizinkan membela kemuliaan kami sendiri gitu. Nggak boleh kami merendahkan diri kami di hadapan orang-orang yang merendahkan kami, nggak boleh. Kami, Allah mencintai kami, Allah tidak menginginkan kami itu terhina dan teraniaya. Makanya Allah berikan izin kepada kami untuk membela diri gitu loh. Dengan cara apa? Bersikap tegas gitu. Seperti itulah sekiranya kakak Tio. Ntar aku yang di YouTube sebentar kita cek dulu ada apa di room Iqbal. Katanya aku disuruh masuk ke sana ya. Kita cek dulu ada siapa di roomnya Iqbal. Kita lihat dulu. Oh, ada Bang Ardiansa. Next ya, nih saya ada kegiatan penting nih. Didoakan supaya sukses. Sukses buat Kakak Tio, kita semoga semua. sehat, semoga sukses, semoga tambah kaya. Nanti kalau udah kaya traktir aku sama Kak Sarah makan lobster ya. Nih gue lagi di Muara Baru nih. Kak, nanti kita ketemu lah di Jakarta. Nanti aku sama Kak Sarah ditraktir dong, kita makan lobster deh. Tean juga nggak apa-apa deh. Wah, apa Kak Tio? Gampang. Ini lagi di Muara Baru, lagi mau. Mudah-mudahan Enak banget, bisnisnya Ki. tembus kan. Wah, tender nih ya. Aku semoga Kak Tio ini tendernya berhasil. Nanti biar aku dapat traktiran lobster sama Kak Sarah di Muara Aduh, Baru. gampang kalau lobster ini tembus itu Aku tiap malu bulan keren. 50 jeti. Ih, keren kakak gue. Pokoknya Kak Tio sehat-sehat terus. Kak Tio juga jaga kesehatan. Jangan Kak Tio sering berkumpul dengan orang yang menghujat Islam. Nanti Kak Tio ke bawah-bawah. Jangan juga Kak Tio berkumpul di orang yang menghujat agama Kristen. Nanti Kak Tio sakit hati. Adalah di komal-komal kayak gini tempat kakak aku nih Kak Sarah. Kalau aku lagi bergumul Kak, lagi perang argumen, kakak jangan tonton aku. Kenapa? Kakak tidak akan tahan mendengarkan diksi tamparanku kepada teman-teman kakak penghujat. Kalau kakak ingin melihat aku dalam keadaan kalem ya, kita ngobrol-ngobrol di sini boleh, di roomnya Kak Sarah boleh gitu. Oke Riva, semangat, semangat buat Keren Sarah banget juga. kakak Sukses selalu Siap. buat kita. Ciu. Dadah nih kakak. Dah. Kak Tio ini orang baik teman-teman ya. Dia orang baik. Dia bukan pendebat pendialog lintas agama, tapi dia salah satu saudari kita Kristen yang harus kita sikapi dengan adil ya. Maksudnya kalau dia tidak bersikap zolim kepada kita, haram bagi kita untuk mengganggunya. Karena Rasulullah mengatakan dalam riwayat hadis, barang siapa yang bersikap zolim kepada kaum kafir zimmi yang membuat peraturan mengikuti perjanjian dengan kita, maka Rasulullah akan menjadi penentang orang itu. Tapi kalau kita bersikap adil, maka itulah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak memerangi kita. Tapi ketika kita sudah diperangi dan kalian diam, itu hak kalian, tapi jangan suruh aku diam, karena selagi lidahku masih diizinkan untuk mematahkan argumen penyesatan, aku akan gunakan lidahku untuk mematahkan hal itu. Nanti kena banned. Riva mau ke roomnya Iqbal. Enggak, aku mau tidur. Gara-gara kakak aku jadi nggak tidur siang kan. Ya udah nggak apa-apa lah deh, bukan gara-gara aku, karena Allah niatnya. Ya nggak karena Allah, Nggak apa-apa, karena aku Allah, tapi nyetir. gara-gara Nih
Ini Rasid bentar lagi keluar, aku mute aja. Kalau Rifa mau ngomong silakan ya. Gak usah. Iya, gak usah, udahlah biasa, di sini biasa. dulu. Di sana sudah ada Ardiansa. Jadi Kak Sarah, yang perlu Kak Sarah ketahui, jangan kakak naikkan penghujat kalau nggak ada apologet di komal kakak. Kalau kakak nggak mau mengikuti apa yang kusarankan, lu dan gue Oke, siap. Tapi kalau Kristen biasa kayak tadi, dia kan sama kakak baik. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan tamparan-tamparan tentang Bible-nya sama kakak. Dia mendapatkan wawasan Islam. Nggak apa-apa, kakak sama dia naik, biar aja aku yang berantem sama dia. Tapi kalau kakak naikin penghujat Kristen yang memframing, mengadu domba kita, itu nanti netizen sakit udah gue hati. tampar juga lah, Dek. Udah gue sikat juga orang kayak gitu, kurang ajar. Siapa mereka? Gue tampar. Iya. Gitu. Bener kata Rifa, Kak Sarah kalau udah marah lebih galak dari Rifa. Lebih galak dari Itu. gue. Belum ada satu lagi Cebi. Si Cebi lebih parah lagi. Kami adalah kami ini sebenarnya kalau boleh jujur secara filosofi, kami bertiga itu adalah Wonder Woman sebenarnya. Jadi dulu kami diutus oleh Zeus. Awas Rifa, Rifa awas kelewatan lu. Dutus udah Berbohong selesai. gitu ya. Jangan Itu berbohong narasi. Ya, itu berbohong. Enggak, sebenarnya Kak Sarah ini siluman ini, teman-teman, siluman berubah. Dia tuh kalau malam-malam berubah jadi rubah. Secara filosofi loh, Kak. Itu filosofi, Kak. Kakak itu kan merubah ekor 9 tuh. Jadi kakak itu kalau malam tuh berubah jadi ekornya jadi 9. Kalau si Cebi kan siluman ini, dia siluman kelinci. Kakak kan siluman rubah, si Cebi siluman. Sebenarnya Kak Sarah ini siluman, teman-teman. Siluman itu singkatannya Silaumen gitu. Kata Rasid, Mama tuh kalau maghrib berubah katanya. Ini ada Rasid di Rifa. Nah, kan berarti betul kan? Rasid, Berarti Tante betul kan? Rifa kangen. Jadi Tante siluman Rifa kan? kangen. Tante Rifa kangen. Assalamualaikum ya menantu. Ahlan wa sahlan ya menantu. Ajari ukhti di sebelahmu itu menantu. Malu dia, malu. Supaya dia nggak ini. Malu. Oke, Katanya kita. malu. Halo Desta. Halo Desta. Ya, dengar teman-teman ya, roh yang menjelma menjadi manusia memiliki kekuatan luar biasa disebut siluman. Manusia yang memiliki kekuatan karena genetik disebut dengan mutan. Anak dewa dari hasil kawin silang dengan manusia disebut titan. Kalau Tuhan jadi manusia disebut tuman. Tuhan ke manusiaan. No. Jadi begitu. Jadi ikhwah yang ada dimanapun berada, model tempur itu model yang bukan model berdakwah, tapi model cabut bulu oten. Jangan kalian bilang, Uniripa kalau lagi berdebat yang lembut. Mana ada Nabi Muhammad mengajarkan perang itu tusuk, trot, nggak ada. Kalau berperang itu ya dengan ketangkasan, sap, suntini, hajar suntini, ya mak lampir gitu. Mana ada kita perang argumentasi berlemah lembut. Namanya perang argumentasi. Ya, perang argumentasi itu apa? Kita mendebat mereka yang menyesatkan. Katakan tidak kepada kesalahan yang mereka bawa. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Kok Tuhan manusia adalah Tuhan. Kok pula 100%. Lu pikir apa tuman? Tuhan ke manusiaan. Gitu. Jadi tidak bisa, saudaraku, kita itu membiarkan orang-orang awam terkait tentang agamanya menjelaskan agamanya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kata Rasulullah kita ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini atsar deng. Ini ya, ini. Bentar ya. Tidak perlu membaca, tidak perlu kita itu bertanya tentang Allah kepada ahli kitab, karena kitab yang mereka punya itu sudah bercampur
Oke, teman-teman, kalau moderator, kalau penghujat kayak gini nih, nama dia sudah menghujat, di blok ya, tidak perlu dikasih tempat karena kita tidak mau termasuk orang yang ikut menghujat Nabi kita. Dan buat teman-teman Muslim dan Muslimah, kalau Kristennya di situ santun, mereka tidak menyerang, jangan dihujat Tuhannya. Sedih teman-teman. Menerima kenyataan Tuhan pernah diseret, sedih secara naluriah, tapi faktanya itu ada. Menerima kenyataan Tuhan ditelanjangin, itu sedih secara logika, tapi faktanya ada. Menerima Tuhan mati ditombak, sedih secara realitas, tapi faktanya ada. Menerima kenyataan Tuhan naik keledai aja dibantuin, sedih secara fakta, sedih secara realitas, tapi faktanya ada. Menerima Tuhan pernah netek, itu hal yang sangat sedih secara rasional, secara naluriah, tapi faktanya ada. Menerima Tuhan itu pernah ata mama papa gitu ya, belajar ya, sebelum belajar dia ummi dulu ya, itu sangat sedih secara naluriah, tapi pada faktanya ada. Menerima Tuhan pernah 9 bulan nongkrong dalam rahim perempuan yang nggak ngapa-ngapain, itu sesuatu yang sedih secara naluriah, tapi itu faktanya ada. Jangan diulang-ulang saudaraku, kasihan mereka. Sudah pernah menerima Tuhan yang babak belur, Tuhan terkutuk di tiang salib. Rasid senyum-senyum. Rasid senyum-senyum. Sudah banyak kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan mereka sudah menderita. Masa kalian tambah penderitaan mereka dengan mengembalikan fakta-fakta yang ada di kitab mereka? Selama ini mereka sudah menghilangkan kegundah-gundahan itu dengan bernyanyi di gereja. Mereka hilangkan fakta-fakta yang ada. Mereka bernyanyi di gereja, menenangkan dirinya yang berpura-pura tenang, mengklaim bahwa mereka masuk surga. Tapi ketika ditanya, wahai saudara Kristen, benarkah engkau masuk surga? Mereka menjawab, betul, kami sudah ditebus. Lalu kita tantang mereka, kenapa kau nggak mati aja? Maka mereka akan menjawab, jadi begini, pada mulanya firman bersama Allah, Allah itu adalah firman. Jadi begini, akan berputar dari Golgota sampai Yerusalem ke Arab Saudi, kemudian nyampe di Padang sampai Papua, kembali ke Golgota. Begitulah saudara kita Kristen. Jangan kita sakiti lagi. Biarkan mereka mengimani Tuhannya itu adalah Tuhan yang jadi orang Kristen itu banyak berdusta dalam segala hal. Contoh seperti si Inces ini ya. Manalah ada pula akun bernama Inces. Di sini tertulisnya saya Inces, namanya Inces. Saya Muslim tapi tidak percaya si Mamat. Terus kau bilang kau pikir kami percaya gitu? Itulah Kristen, berdusta dalam segala hal. Mana dalilnya? Dalilnya begini. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, mengapa aku harus dihakimi sebagai orang berdusta? Sabda Paulus Roma pasal 3 nomor 7. Jadi kawan-kawan Kristen kita ini boleh berdusta dalam segala hal selagi kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Umat Islam itu dibolehkan berdusta dalam 3 hal, tapi Kristen boleh berdusta dalam 3 hal. Begitu. Jadi sudahlah saudara-saudara muslimku, marilah kita ini berdiskusi, mengajarkan mereka mana yang benar, mana yang salah. Kita bicara perkara benar salah, bukan baik dan buruk, karena baik dan buruk itu tidak objektif. Halo Bang Suma 07, agamanya apa? Shalom, selamat siang. Oke, selamat siang. Kristen pasti ya, penyembah anak Bunda Maria ya. Betul sekali. Mantap. Oke, abang penyembah anak manusia, anak Maria, penyembah manusia. Ada yang mau ditanyakan? Abang boleh menjelaskan iman abang asal buka camp? Asal kredibel. Syarat kredibel di mata aku tuh rendah sekali, nggak tinggi-tinggi. Pertama buka camp, kedua pakai data kalau bicara. Sudah aku anggap kredibel. Kalau aku tinggikan standar nanti nggak ada yang mau diskusi sama aku. Dan kalau awam bertanya saja, silakan bro, dibuka mic-nya bro, dibuka mic-nya. Ya, semoga saja saya kasih lama-lama di sini. Yang penting jangan menghujat kan, tidak masalah. Kita diskusi aja, tidak masalah. Boleh 1001 pertanyaan untuk Anda.
Saya kira-kira mau tanya apa ya? Oh, begini aja. Iya, mana gue tahu, Saya nanya aja susah kok. Bang, kalau mau bertanya aja susah bang, gimana mau menjelaskan bang? Bertanya aja repot. Begini, saya mengajak Uni Rifa, marilah kita ikuti ajaran yang benar. Bang Ikutilah kaget bang tadi bang. Yesus. Bang kaget aku tadi, aku pikir abang baca kitab Amsal tadi. Uni Rifa, marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak di rumah. Kaget, tapi ternyata bukan baca Amsal abang. Lanjut bang, apa bang? Gimana bang? Woi, Lanjut, ada bang. Rasid, ada Jangan Rasid. Woi, ada Rasid offset. Jadi begini, Uni Rifa. Kita beragama. Rasid, jangan baca Amsal pasal 7:18 ya nak. Bang silakan bang. Kita beragamalah yang punya manfaat. Ikutilah yang punya kuasa, yang maha kuasa. Kalau kita beragama mengikuti yang nggak punya kuasa, nggak bermanfaat, itu namanya. Begitu Uni Rifa. Kat. Kita harus mengikuti ajaran yang berguna dan bermanfaat. Pertanyaannya, apa guna Yesus ketika hadir di dunia selama 33 tahun? Silakan jawab abangku. Iya, bisa saja saya ikut Anda ketika yang Anda sembah itu punya kuasa, tapi terbukti yang saya sembah lebih berkuasa. Jadi saya mungkin masih bertahan di keyakinan saya, karena keyakinan saya terbukti maha kuasa, berkuasa, bermanfaat bagi kehidupan. Apa kuasa Yesus bang, dan apa gunanya dia hidup di dunia bang? Banyak gunanya. Mengajarkan Apa guna Yesus di dunia kebaikan. bang? Mana yang baik ajarannya bang? Semua ajarannya baik. Satu aja bang, gak usah banyak-banyak. Saya minta satu aja. Satu aja. Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Abang diperintahkan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri, betul? Betul sekali. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Kristen? Setahu saya, di Kristen itu diperintahkan pikul salib, membenci diri sendiri, mengingkari diri sendiri. Contoh, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, dan bahkan dirinya sendiri tidak bisa jadi pengikutku. Kata Yesus, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Artinya disuruh zolim sama diri sendiri. Kata Yesus lagi, apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Yesus ajarkan pikul salib. Saya mau jelaskan, Uni Rifa udah jelaskan, sangat jelas lagi Uni Rifa menjelaskan. Terima kasih Uni Rifa Mana sudah dari menjelaskan bagaimana segala cara kebaikan. mengasihi diri sendiri? Ya silakan. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Yesus aja menyiksa dirinya dengan ditombak sampai mampus. Silakan bang. Dia kan ditombak sama tentara Romawi, bukan dia sendiri yang menombak dirinya sendiri. Ya, bagaimana cara mengajarkan untuk mengasihi diri sendiri? Dia aja nggak melawan ketika ditombak. Kalau itu nubuatan dan jauh sebelumnya. Aduh, saya tanya bagaimana caranya mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri aja gak diajarkan, ini pula mau mencintai orang lain. Makanya saya tanya, bagaimana cara mencintai diri sendiri menurut Yesus supaya Anda bisa mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Saudaraku, lakasakadala kasabelana. Kan? Iya, yang namanya diri sendiri itu otomatis, nggak perlu dia. Kalau yang namanya Ya diri gimana sendiri itu kan caranya orang otomatis. diajarkan Justru untuk apabila itu makanya ditampar dipikir kasih kanan? dikatakan Kayaknya ada dokter spesialis abang deh, aku telepon dulu lah dokter spesialisnya. Bentar Kak Saraya bang, bentar ya, aku panggil dokter spesialis yang lebih mampu melawan abang. Kayaknya aku nggak sanggup ini melawan abang nih ya. Abang kayaknya punya kuasa-kuasa kegelapan ini. Guys, bentar ya bang.
Hilang suaranya ini. Atau memang di mute? Enggak, saya lagi panggil spesialis spesialisasi yang memang lebih hebat daripada saya. Oh, oke. Saya kalah sama abang. Kalau mau panggil Jonathan Nandar boleh, silakan. Iya, enggak, guru saya panggil salah satu orang yang ilmunya itu karunuragannya lebih sakti dari saya, dan saya memang mengaku kalah sama abang. Jujur saya kalah. Saya tuh punya ini bang, roh-roh kebenaran di samping kanan. Iya, guru ada saya teman saya juga pinter dia, Bang Zuma. Pinter juga dia. Jangan, kalau Bang Zuma kalah sama abang, Jonathan Nandar kalah sama abang. Ini ada salah satu orang yang bahkan kucing aja bisa dia injili bang. Jadi dia adalah orang yang ilmunya itu secara esensi memiliki kanuragan roh-roh kegelapan, roh-roh kesakitan, dan roh-roh kekuasaan gelap dan hantu laut segala macam. Boleh. Abang, sepertinya kita mau melihat ini adalah salah seorang yang juga memiliki kuasa-kuasa roh ini ya. Oke, sebelumnya ya, ini dia bang ya, ini adalah asisten pribadi aku alias pembantu rumah tanggaku ya. Dia lebih hebat daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kau lagi Suma. Kemarin udah mencret kau sama aku, masih juga bertahan naik kumar-kumar Islam. Oke, bentar dulu. Ini teman saya ini. Iya, teman Anda boleh. Iya, guru saya ini, Mika. Bunda Gembala mau sleeping beauty dulu ya. Tolong Mika handle saudara kita ini ya, Bunda pantau dari jauh ya nak ya. Bunda akan dalam hitungan ketiga, Bunda akan membuat sebuah aksi yang dimana kalian tidak lagi melihat wajahku. 1, 2, 3. Sling. Buat teman-teman, perkenalkan, nama saya adalah Friska Laguna, pemilik CEO dari grup Santoso ya. Suma, kau nggak bosan-bosan kau naik kumar Islam ya? Suma? Iya, namanya juga membawa kabar gembira. Gimana kabar kematian kau bawa ke sini namanya kabar gembira? Mika ini nggak pakai anti rungkat loh Mika ya. Mika hati-hati ya, ini nggak pakai anti rungkat. Yang dibawa kabar gembira itu kabar yang baik, bukan kabar kematian. Kalian membawa kabar kematian. Kematian Yesus itu bukan kabar gembira, Zuma. Itu namanya kabar duka. Bukan. Suma namanya, Tante Mika. Namanya Suma. Iya, Suma. Jangan bawa kalimat-kalimat ekstrim. Jadi metong aja. Nanti rungkat. Oke, kamu mengatakan kamu membawa kabar gembira. Apakah kematian Yesus itu satu kabar yang gembira? Kenapa bisa disebut kabar gembira? Karena itu kan nubuatan. Jadi jauh sebelumnya sudah disampaikan kepada kami umatnya. Jadi kami pun kaget dan tambah yakin, tambah kuat imannya. Waduh, jauh sebelumnya sudah disampaikan, ternyata betul apa yang dinubuatkan. Oh, berarti Yesus kalau sudah dinubuatkan untuk mati, berarti Yesus sudah ditakdirkan untuk mati. Makanya dia disebut Maha Kuasa, Maha Tahu. Jauh sebelumnya dia tahu apa. Jadi besok dia tahu nggak dia mau mati? Besok kan saya tidak tahu saya jadi kenapa. Kalau enggak, Tuhan saya dia tahu. Yang bertanya Yesus bang, bukan abang. Apa? Demikian juga dengan Anda, teman saya. Bentar, besok kamu mau dapat rezeki atau mau kena musibah atau apa, kan kita tidak tahu. Kalau Tuhan saya tahu dia. Tahu dia mau mati, tahu dia. Justru itu makanya kami sangat yakin dengan kemahakuasaannya, kemahatauannya. Coba konsisten dulu dengan pernyataanmu. Yesus tahu dia bahwa dia mau mati, benar? Benar. Nah, aku tanya amamu, ketika ada orang dia tahu dia kesana mati dan dia kesana, orang pintar atau orang bodoh? Namanya juga nubuatan. Jadi itu kan punya misi, ada misinya untuk menyelamatkan dosa, untuk menghapus dosa-dosa kami umatnya.
Oke. Begitu. Berarti dia bunuh diri di sana ya Sumaya. Jadi marilah kita mengikuti sesuatu yang berkuasa. Ketika yang Anda ikuti tidak berkuasa, Anda termasuk orang yang buang-buang waktu saja. Ikutilah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Oke. Apakah? Iya. Kapan kira-kira mau ikut dengan saya? Oke, aku dapat poinmu. Apakah orang yang mati itu Maha Kuasa? Terbukti dia bangkit kembali dalam waktu 3 hari dia bangkit. Ini bagus. Bangkit berapa lama dia bangkit? Berapa hari? Bangkit. Iya, kamu kaget? Dia berapa hari dia bangkit? Yesus Kristus Maha Kuasa. Berapa hari dia bangkit? Pintu tetap terbuka untukmu. Berapa hari kalau dia kamu bangkit, mau, Suma? Tapi kami nggak memaksa, Iya, Itu kan ini kita bebas-bebas. kita Kalau ngetes, kamu, betul nggak kami Maha tidak Kuasa, melarang kalau Anda Yesus? mau ikut yang Maha Kuasa. Bisa nggak dijawab aja Tapi apa kalau yang kamu kutanya tidak itu mau, kan? dijawab, Suma? Apa yang kutanya itu aja dijawab. Sudah saya jawab tadi. Oke, berapa Sudah hari saya dia jawab. bangkit? 3 hari. Iya. Kemana dia selama 3 hari ini? Maksudnya gimana? Selama 3 hari dia mati itu dia di mana? Kamu tahu ndak yang dimaksud dengan metong? Jadi mayat. Oh, nggak paham mati, nggak paham. Jadi mati itu macam mana? Hidup. Bukan hidup. Jadi kalau macam mana mati itu? Artinya itu bukan hidup. Ya, selama dia 3 hari ini kemana dia? Hilang. Nggak tahu di mana dia. Dia dikubur. Dia dikubur. Kemudian 3 hari dia bangkit. Ya, itulah. Ya, berarti selama 3 hari Tuhan tidak ada di bumi. Beda lagi dengan keilahiannya. Oke, rohnya Tuhan Yesus itu kemana dia selama 3 hari? Bahkan Yesus dalam kandungan keilahiannya nggak tetap ada. Di dalam kandungan dia mati atau hidup? Mati. Di dalam kandungan dia mati atau hidup? Kamu tahu yang dimaksud dengan di kandungan? Di dalam kandungan ini janin ini mati apa hidup? Ya, layaknya manusia. Hidup. Di dalam kuburan dia mati apa hidup? Mati. Mati. Rohnya kemana? Ya. Roh Allah di surga. Di surga. Iya. Berarti dia udah masuk surga 3 hari itu turun lagi ke bumi. Udah 2 kali dong dia turun, hancur lah bumi harusnya. Gimana? Itu kan yang disebut kesalahpahaman. Oh, Tuhan salah paham. Iya. Tuhan salah paham. Paham. Yang salah paham bukan siapa-siapa, tapi Anda di mana salah dituliskan di dalam kan Bible selama 3 hari itu Yesus mati dia udah di surga. Inilah yang disebut Anda salah memahaminya. Itu dia nggak di surga. Bukan salah memahaminya. Kau bilang dia udah di surga. Kau tunjukkan ayatnya dia udah di surga 3 hari itu. Sementara kau udah tahu, kau tahu dari mana dia di surga. Ketika dia bangkit dia naik ke surga, seperti itu. Bukan ketika bangkit 3 hari dia sebelum dia bangkit. Anda kan bukan orang Kristen, jadi Anda salah paham. Saya jelaskan. Oke.
Kalau Anda berniat memelintir dan tidak mau menerima, itu bukan urusan saya. Yang memelintir Itu siapa? beritamu. Aku mempertanyakan. Kalau Anda tidak paham, itu bukan derita saya, tapi derita kamu. Begitu. Oke, ya. Kau katakan dia bangkit 3 hari setelah kematiannya. 3 hari ini dia kemana? Kau bilang di surga. Di mana tertulis di dalam Bible? Jangan berdusta di sini. Kristen memang dianjurkan berdusta dalam segala hal. Karena apa? Di dalam nabi-nabi kalian dimasukkan roh dusta. Paulus mengejarkan tentang kekristenan dengan cara berdusta. Makanya umat-umat Kristen di komal-komal Islam berdusta. Mereka mengatakan Yesus di dalam surga, tapi tidak ada ayatnya. Yang bilang 3 hari kematiannya di surga itu kamu, bukan saya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, siapa yang mengatakan Yesus 3 hari tadi, 3 hari dia setelah mati itu di surga? Siapa teman-teman? Ini masih ada rekamannya loh. Kenapa kalian pelin-pelan dengan pernyataan kalian? Sangat jelas. Beleng-beleng Kalau kalian. Anda punya rekaman bisa diputar kembali. Yang mengatakan itu siapa dan apa yang saya katakan sangat jelas. Kalau Anda punya rekaman bisa diputar kembali. Itu kan Seperti ini penonton itu. nggak perlu rekaman. Penonton ini ada 1 juta. Penonton nggak bisa dibohongi. Mereka ketawa-ketawa. Oke, kalau gitu kita ulangi ya. Yesus mati. Yesus mati 3 hari bangkit. Selama 3 hari ini di mana Yesus? Saya bilang tadi kan mati 3 hari, kan itu dia dalam Iya. Rohnya di mana? alam kematian. Rohnya di mana? Tapi kalau namanya Tuhan, itu Tuhan tidak bisa mati, begitu. Ya, rohnya Yesus 3 hari ini yang meninggalkan tubuh kemanusiaannya. Ini kemana dia? Tentunya roh Allah tetap di surga lah. Nah, di surga. Kau mengatakan roh Allah itu di surga 3 hari ini. Tunjukkan ayat di Bible menyatakan ketika Yesus mati 3 hari ini dia ada di surga. Anda yang mengatakan Yesus 3 hari di surga, bukan saya. Rohnya, ya Allah ya Rabbi. Banyak telinga yang mendengar bahwa yang mengatakan itu kamu, tapi kan kamu Islam, otomatislah kamu tidak ulangi. Kalian Kristen-Kristen di bawah masih mau jadi Kristen. Sama seperti saya. Kristen-Kristen di bawah masih mau kalian jadi Kristen. Suma mengatakan bahwa roh Allah sudah di surga selama 3 hari itu. Oke, sementara dia mengatakan setelah bangkit dia mengatakan baru dia 40 hari di bumi baru dia naik ke surga. Ini pernyataan yang bertentangan dengan isi Bible kalian. Makanya tadi saya mengajak, janganlah kita menyembah sesuatu yang tidak berkuasa, buang-buang waktu. Kalau kami Kristen jelas Maha Kuasa. Oke. Mengikuti sesuatu yang benar. Begitu. Apa Kalau kami kemahakuasaan dari Yesus? Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena terlalu banyak, terlalu besar kemahakuasaan di sini lintas agama, di sini lintas agama, bukan main-mainin akal. Yesus, kalau kamu mau ikut karena ya Allah, kamu menyembah yang salah, silakan, pintu terbuka untukmu. Yesus yang mengatakan kalian menyembah yang salah. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sedangkan kepada iblis, Yesus mengatakan, "Enyalah iblis, sembahlah Tuhan Allahmu, bukan aku yang kau sembah." Dan iblis pun Yesus pun berkata, dengar dulu. Pengertian saja begitu. Apa? Ya, silakan baca itu ayat Alkitab kami yang kami ikuti. Silakan dibaca. Itulah Lukas 4 nomor 8. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di mana Dia mengatakan sembahlah aku, kata Yesus?
Itulah ketidaktahuan kamu. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena kamu tidak tahu ya, jadi telinga-telinga di bawah juga ikut menertawakan kamu. Tapi tidak apa-apa, kasihan juga dia nggak tahu kan. Jadi teman-teman di bawah, cukuplah saya yang menertawakan dia, jangan ikut-ikutan tertawakan dia karena dia tidak tahu. Kalau isi Al-Quran otomatis saya tidak tahu. Kau yang nggak tahu menjawab, aku pula kau bilang nggak tahu. Kalau isi Al-Quran saya minta maaf. Isi Al-Quran Kau yang nggak tahu, kau buat. Kalau isi Ya, Al-Quran, ini aku bilang sama kalian ya, ya. Kamu yang tahu. Beda kita, ya. Tuhan kita maha tahu, Tuhan Kristen sok tahu. Itu perbedaannya. Masa Ya, pohon ara berbuah nggak tahu, mau datang dia mengambil buah pohon ara. Pohon ara apa zamannya mau berbuah. Ini kemahakuasaan Tuhan kami. Kali ya, udah kau ikuti aja bimbel kau itu, bimbingan Belanda yang kau bawa. Tidak berkuasa. Kau penganut bimbel kau. Marilah ikut, marilah. Ditanya nggak bisa jawab. Bahwa Yesus Makanya itu jangan lama-lama kau ikuti bimbel itu, bimbingan Belanda. Kabur kau. Ya, tidak ada satupun pertanyaanku yang kau jawab. Aku bertanya, kau ketawa. Itulah ciri-ciri orang NIPD. Tidak memahami apa yang dipertanyakan. Jangankan umat Kristen, kita lihat Bibel kalian tidak kompak. Yang satu saling bantahan. Umat Tuhan kalian nggak kompak, nggak satu gabung dengan gereja, HKBP, GPDI, nggak bisa saling gabung. Tuhan kalian pun nggak kompak, nggak pernah kompak. Ketika Yesus disalib, ditinggalkannya oleh Bapakku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tuhan kau pun nggak kompak. Ketika ingin tentang hari kiamat, Tuhan Bapa merahasiakan kepada Tuhan Anak. Masa Tuhan sama Tuhan merahasiaan? Gimana kalian mau menjadi umat yang kompak? Denom kalian udah 6.200 denom. Kalau kalian kompaknya pas nyanyi aja, bikin grup band. Begitu juga Tuhan kalian komplotan kayak boy band Korea. Tuhan komplotan. Naik Kristen-Kristen yang berilmu sedikit. Menganut bimbingan Belanda kalian, Bibel. Kalau memang iya agama itu pasti, jawaban pasti. Siapa Tuhanmu, Mika? Allah Subhanahu wa taala. Apa kitab sucimu? Al-Qur'an. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Datanya konkret. Kalau Kristen, siapa Tuhanmu? Tuhan Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, tapi 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tapi kadang Bapa Yesus diutus Bapa, Roh Kudus melayang-layang, dan Bapa ada di surga. Berapa Tuhan kau, kata malaikat? Udah orang Kristen diskusi di komunitas Islam, di alam barzah orang Kristen dengan malaikat diskusi tentang siapa Tuhannya. Nggak habis-habis kalian diskusi. Di akhirat diskusi, di dunia diskusi. Ditanyakan lagi, apa kitab sucimu? Perjanjian lama, perjanjian baru, tapi semenjak sering diskusi sama umat Islam direvisi terus. Di perjanjian lama ada yang kontradiksi ayatnya tentang persundalan, perpayudaraan.